Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya untuk para fans Manchester United yang seharusnya semakin berpikir logis dan sistematis. Ya, dibilang ini preview, ya, gua akan mengulas ya persiapan dan bagaimana pertandingan nanti kita akan tandang ya ke markasnya Bournemouth, di mana di lanjutan pekan ke 34 Manchester United bertandang ke kandang Bournemouth hari Minggu jam 8 malam, yang dimana setelah pertandingan itu akan ada pertandingan terakhir, yaitu Liverpool melawan Tottenham Hotspur, dimana jika Liverpool cukup dengan hasil imbang saja, berarti Liverpool sudah memastikan juara Liga Inggris sekaligus gelar ke-20 ya, Liga Inggris bagi Liverpool. Jadi mungkin Liverpool akan menyiapkan lagu 20 times for Liverpool gitu kan. Disamakan, tapi kan jangan sampai disusul. Ini disamakan nih, biar ibaratnya di abad ini sampai seterusnya startnya mulai bareng nih, ya kan? Kalau gitu kan lebih seru jadinya, startnya mulai bareng untuk menunjukkan siapa sih Raja Inggris sesungguhnya gitu. Pertandingan besok ya pastinya akan menentukan ya, mungkin secara mental, secara fisik juga, demi menghadapi pertandingan yang menurut gua sih lebih penting bagi Manchester United, yaitu melawan Athletic ya, di Athletic Club di Bilbao sebagai semifinal leg pertama Europa League, ajang yang harusnya bisa buat jadi kado untuk para fans dan pelipur lara lah ya, pelipur kesedihan setelah prestasi kita yang menurut gue ya terburuk lah mungkin sepanjang mulai dari Sir Alex Ferguson mungkin 40 tahun ini mungkin terburuk lah. Tadi udah diadakan press conference dengan Ruben Amorim. Ya, ternyata ada berita bahwa selain Eden Hazard yang belum bisa balik, terus kemudian Amat juga yang belum, Diogo Dalot dinyatakan cedera. Ya, tadi sih beritanya sebelumnya itu bahwa Diogo Dalot bisa cedera sampai akhir musim. Tapi kalau kata si Ruben Amorim adalah akan dicek ya minggu ke minggu. Ya, selama ini kan dia kan tampil terus nih ya, nggak pernah dicadangin ya, bisa jadi kelelahan, dan cederanya itu kita dia pada saat latihan kena betisnya, otot betisnya nih, calf. Ya kita akan coba manage ya, kita akan lihat week ke week, tapi yang pasti sih besok pertandingan nggak bisa, next games pertandingan selanjutnya atau minggu depan juga nggak bisa, cuma akan kita lihat ya. Selain itu juga Matthijs de Ligt sepertinya sedikit lagi pulih ya, cuman lagi beristirahat agar fisiknya sama nih dengan pemain lain nih, same pace ya, kecepatannya sudah balik lagi, istilahnya standar fisiknya udah sama dengan yang lain. Menurut gue ya ini jadi satu jujur pukulan juga ya beberapa sih ada yang secara nyinyir ya bilang bahwa ya akhirnya bisa tanpa Dalot gitu. Cuma kan ini gue mempermasalahkan masalah kedalaman squad sebenarnya ya. Itu dia yang gue bilang, setelah bulan April ini yang bener-bener namanya liga itu dimulai tuh di bulan April ini, cedera itu udah pasti bakal ada yang muncul tuh di akhir musim ya, akhir musim Zerzi gitu kan, Matthijs de Ligt. Nah ini Diogo Dalot nih. Ya dari sisi
kedalaman squad sih emang kita jadinya terganggu ya. Tapi gue juga nggak bilang bahwa dari sisi kontribusi atau kualitas dia akan menentukan, karena kan gue udah beberapa kali bilang, dan jangan lihat statistik atau rating ya, permainan Diogo Dalot ini sebenarnya nggak terlalu membantu tim juga gitu loh. Dia masih suka terlambat untuk naik menyerang, khususnya masuk ke dalam kotak penalti. Beda banget dari dengan sisi selanjutnya seperti apa yang dilakukan Patrick Dorgu. Nah, dari sisi bertahan ya cukup oke, tapi nggak yang terbaik lah di posisinya gitu loh. Ditanyakan mengenai atletik ya yang dia pasti sih dia bilang kita akan fokus dengan apa yang kita hadapin dulu nih ya, masalah di atletik nanti dulu deh. Dipancing biasa wartawan mengenai Matheus Cunha. Dia tidak mau berkomentar mengenai Matheus Cunha karena kalau gue ngejelasin ya, satu pasti gue harus berkata atau memperjelas mengenai situasinya ya, apakah dia join apa enggak gitu. Jadi dia tidak akan berkomen dengan itu, dan gue akan fokus untuk sampai akhir musim ini. Dia bilang bahwa ya itulah buktinya gitu loh, bahwa Manchester United itu masih bisa menarik perhatian bagi para pemain-pemain walaupun kita tidak bermain di Champions League ya, meskipun kita bisa misalnya tidak bermain di Champions League. Terus ditanyakan apakah ada yang ya mungkin pikir ada nggak sih yang mau lu jual gitu ya. Ya dia bilang iya, semua itu bisa terjadi ya. Casemiro juga dulu awal-awal kan dibilang kayaknya banyak yang bilang mau jual gitu ya, tapi kan setelah terakhir ini dia memberikan penampilan yang sangat terbaik gitu loh, dan dia sangat performing well ya. Dia bukan pelatih yang apa ya, yang tidak selalu pengen berubah gitu ya, yang mau ya, dia hanya pengen menangkan pertandingan dengan pemain-pemain terbaiknya dia. Dia bilang pertandingan lawan Bournemouth pertandingan besar ya, pertama karena di kandangnya MU juga kita kalah. Pemain-pemain seperti Evan Nilsson, Kluivert, Antoine Semenyo lagi yang katanya mau dibeli ya, itu akan menjadi tough match. Dia tidak mau bicara dengan Bilbao tadi ya. Terus bagaimana dengan Rasmus Højlund ya, dia bilang sih bahwa ya kita akan tetap manage karena striker itu kebutuhannya adalah mencetak gol ya. Dia tetap berusaha mengembangkan ya hal-hal kecil, dan dia harus fokus terhadap hal-hal tersebut. Masih aja dia nanya Marcus Rashford, ya elah. Sampai dia bilang ya kalau udah dipinjemin ya klub yang sana lah yang memutuskan sampai akhir musim. Udah kesel juga ya, masih tanya Marcus Rashford. Udah juga nggak lolos di Champions League. Ya itu pertanyaan itu sih selalu akan ditanyakan ya oleh wartawan, pemancingan kayak gitu kan. Ya nunggu dia slip karena udah nggak ada berita ini. Mau dibilang berita dressing room kacau nggak ada ya kan, udah dikasih tuh berita Matheus Cunha, ya udah terus mau apa lagi ya, lu berita lu kan pasti lu cari-cari pemain yang siapa dijual, siapa yang mau dibeli lagi. Itulah namanya jurnalis. MU kan makanan paling sedap. Nah untuk game besok ya, menurut United Identity ini sih sebenarnya agak pertandingan yang penuh dengan dilema ya, ibaratnya kiri susah kanan susah ya, itulah bahasanya. Karena benar-benar kita memerlukan banget nih pertandingan di Atletik untuk meraih poin ya. Setidaknya jangan kalah deh di kandang Atletik. Ya di Atletik kan diberitakan katanya Nico Williams cedera. Terus striker kita juga cedera ya, ini kan paling pancingan doang nih supaya MU merasa nyaman. Nggak bisa gitu juga gitu. Nah tapi dari satu sisi ya buat para fans ya, walaupun kita udah selamat dari degradasi gitu
ya paling kita akan dibully aja gitu loh, kalah dan masalah mental juga kan sebenarnya. Kalau lo bisa memenangkan pertandingan ya, event pun nggak semua tim inti diturunkan gitu. Itu kan sebenarnya menambah kepercayaan diri lo juga nih untuk pertandingan besok nih. Oh bisa nih kita nih main tandang nih, mental kita mental pemain-pemain kuat nih. Kita bisa nggak terdikte dengan pemain lawan, apalagi nanti nih dilawan di atletik, atmosfer penontonnya ya kan, daerah basket itu kan, jadi atletik itu kan terkenal dia tidak pernah sejarahnya ya pemain di luar basket ya, di luar pemain basket gitu. Basket itu kayak daerah provinsi lah di Spanyol gitu, dia nggak pernah untuk memiliki pemain yang di luar tidak mempunyai darah basket. Wah, ini klub lama loh, bukan klub antar berantah. Untuk susunan pemain ya, gue sih maunya sih ya, ini versi realnya dulu deh ya, yang gue anggap bisa untuk diturunkan. Kiper Onana, backnya mungkin Lindelof, Maguire, dan kasih kesempatan lagi Fredriksson ya, Tyler Fredriksson karena kemarin bagus. Untuk 4 di depannya, untuk wingback kanan mungkin Mazraoui akan menempati posisi itu. Wingback kirinya coba deh kasih kesempatan Hari Amas, biar di 2 di tengahnya Ugarte dan Casemiro, kemudian 3 di depannya Bruno Fernandes, pasang Kobbie Mainoo, serta striker Chido Obi. Coba deh Chido Obi dimasukkan dari awal. Ini sih ya formasi yang mungkin real ya. Tapi kalau formasi dreamingnya gua ya lebih banyak aja pos-pos dimainkan pemain-pemain muda. Ya kayak posisi Casemiro ya, masukin aja Jack Urhouse, midfielder gitu kan. Atau satu lagi misalnya Maguire, Fredriksson, atau lagi Kukonki, atau si Dorgu di kanan, atau di depannya mungkin Jack Fletcher ya, striker Chido Obi. Jadi kita harus memanage juga nih bener-bener semifinal besok sih ya, ibaratnya lebih partai hidup mati lah bagi Manchester United. Jadi gue rasa sih Amorim akan mengatur menit bermain. Mungkin Chido Obi main setengah babak, abis itu main Sukin ke Højlund, bisa jadi Mainoo nanti diganti sama Mason Mount atau Bruno cadangan lagi. Back tengah kirinya bisa jadi Luke Shaw. Nah, gue yakin pasti Ruben Amorim akan mengatur ini. Jadi bagaimana jalannya pertandingan ini? Bournemouth tim yang bermain cepat, apalagi dengan Anton Semenyo, apalagi dengan Justin Kluivert yang pas di Manchester United tuh bener-bener kita juga sulit untuk keluar dari tekanan, pressingnya dia bagus. Kita harus bermain lebih tenang, ambil ball possession ya, berpikirlah bahwa secara mental kita bisa mengalahkan tim tuan rumah. Nah, itu dulu ya, sebagai bekal bahwa kita bisa mengalahkan tim tuan rumah nanti nih di atletik. Untuk skor ya jangan sampai kalah lah ya, tim ini udah lolos zona degradasi, berikanlah yang bagus gitu buat fans, dan juga ya setidaknya bertahan di peringkat 14-15 kan nggak apa-apa, asal jangan peringkat 17 walaupun udah selamat ya dari degradasi ya. Skor tipis 0-1 dapat lah, habis itu bertahan gitu, setelah itu masukin Garnacho lah untuk serangan-serangan balik, nah boleh lah itu. Oke, jadi itu aja bahasan kali ini mengenai pertandingan untuk besok. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.